Biarlah Bapa sore hari ini kami akan memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Bapa kuasa-Mu nyata Tuhan pada sore hari ini Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Jemaah kami Tuhan, biarlah mujizat-Mu nyata pada sore hari ini Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kita pada sore hari ini Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom Living Water. Siapa puji Tuhan, amin. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar Kau bersamaku, Kau yang terhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir-Mu. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Yes, yang terbesar, terajaib, Yesus Kristus Tuhan. Hey. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku besar. Terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya.
nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Yes, kau baik Tuhan dan setiap musim hidup kami. Haleluya. Sama-sama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Haleluya. Yes. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Yes. Sore hari ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Engkau sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karya
inilah persembahanku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau
persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu, pujian ini mengajak setiap kita bahwa yang persembahan yang benar, yang sejati bukanlah harta kita, emas, perak, permata yang mungkin kita punya, tapi yang Tuhan mau adalah lebih daripada itu, yaitu hati kita, hidup kita yang kita persembahkan buat Tuhan. Sore hari ini saya mengajak setiap kita, mari bisa bersama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan, pakai aku Tuhan, gunakan aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita sembah Dia, berikan penyembahan terbaik-Mu, hormati Tuhan dengan penyembahan-Mu sore hari ini. Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum
kasih Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami menghormati Engkau sore hari ini lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu, jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sangat senang, sukacita dan bersyukur karena di dalam tema ini kita ditantang untuk bisa melakukan di luar dari kebiasaan kita. Choose to honor, memilih untuk menghormati. Jadi apa yang kita pikirkan ketika orang menghina kita, apa yang kita pikirkan ketika ada orang yang mencuri, mengancam, berusaha ya menghancurkan kita, menghina kita, merendahkan kita, apapun lah yang mereka lakukan supaya hati kita terganggu. Banyak orang berpikir ini harus dikasih pelajaran ini. Kalau enggak nanti keterusan gitu terus. Kita coba berpikir dengan cara kita mencari kesempatan. Gimana sih menghancurkan dia? Kalau orang itu kemudian jatuh miskin sakit, syukur, rasakno. Itu kan yang kita dulu pikirkan. Puji Tuhannya sekarang enggak. Yang setuju katakan amin. Makanya tema ini sangat bagus sekali untuk mengingatkan kembali, untuk belajar kembali, supaya ketika ada orang yang mencoba untuk merendahkan kita, menghina kita, hati kita ini tetap dipenuhi damai sejahtera, tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mencari peluang supaya kalau aku ketemu orang itu awas ya nanti ya, bakal tak jelek-jelekin, bakal tak hancurin, bakal tak rendahin. Pokoknya pikirannya kemana-mana balas dendam. Wah, itu membuat hati kita ini tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Memilih menghormati bukan membalas. Ini judul khotbah saya sore hari ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Siapa yang layak kita hormati? Apakah hanya orang yang baik saja kepada kita? Apakah kita hanya menghormati orang yang selalu memberi kepada kita? Pokoknya semuanya yang berbuat baik kepada kita layak untuk kita hormati. Apakah orang yang menghina, merendahkan, mencuri, mengancam kita, apakah mereka layak untuk kita hormati? Tunggu dulu. Nah, kalau sudah jawabannya tunggu dulu dengan banyak syaratnya, artinya kita belum memilih untuk menghormati. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar kepada Daud supaya kita ini punya hati yang penuh damai sejahtera, punya belas kasihan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, pikiran kita itu enggak kemana-mana. Justru kasihan ya, orang itu kok pikirnya gitu ya. Padahal kita baik sama mereka. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita, menghina kita, pikiran kita itu tidak berpikir tentang kesempatan untuk balas dendam.
apa yang benar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan berpikir untuk membalas lagi, tapi bagaimana kita berpikir untuk bagaimana saya dapat mengasihi orang itu. Makanya tema untuk bulan ini sangat bagus sekali, menantang supaya kita tidak jadi orang Kristen yang pikirannya balas dendam terus, tapi pikirannya selalu aku harus bisa memberkati, aku harus bisa membalasnya dengan kebaikan. Jadi yang kita mau belajar yang pertama adalah kita memilih tetap menghormati orang yang berbuat jahat kepada kita, karena itulah identitas kita di dalam Tuhan. Ayatnya dari 1 Samuel 24 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa simak, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menyembah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembahnya. Ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Perhatikan, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kisah ini kita tahu bahwa Daud ini sangat menghormati Saul. Beberapa kali Daud menyebut bahwa engkau ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Yang dilihat bukan Saul, tapi Tuhan. Engkau orang yang diurapi Tuhan. Hormat kepada Tuhan harus mengalahkan emosi. Daud tidak emosi, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Bapak Ibu Saudara tadi sudah baca bahwa Daud itu sayang kepada Saul. Apakah nyawanya terancam, keamanan terancam? Iya. Tetapi yang dilakukan Daud justru tidak merasa sakit hati. Apa yang sudah dilakukan Daud kita tahu di dalam beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar. Jasanya Daud itu sangat besar kepada bangsa Israel. Tapi ketika Saul mencari-cari mau membunuh Daud, Daud tidak ada rasa sakit hati. Daud sayang, hormat. Daud punya alasan yang kuat untuk membalas Saul. Secara manusiawi, di gua itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Kalau kita lihat saudara kita, mungkin yang mencoba menghina kita, meremehkan kita, tiba-tiba gak punya uang, syukur gue. Karena salahmu, dulu kamu pernah hina aku kan,
sekarang kamu udah miskin kan? Biarlah pikiran kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kesempatan, gunakan, pilihlah untuk kita bisa memilih untuk menghormati. Karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena orang itu. Sekalipun orang itu sudah merendahkan kita, menghina kita, fitnah kita, selalu kita memilih untuk menghormatinya. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup di ayat 45. Dengan demikian kalian sungguh-sungguh berlaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Jadi ketika kita menghormati orang yang berbuat jahat kepada kita, kita sedang menunjukkan identitas kita. Kalau orang yang lain mungkin pikirannya seperti yang saya katakan tadi, pikirannya udah balas dendam. Lihat orang musuh kita jatuh, udah nyukur-nyukur ke, bahasa Jawanya gitu. Tapi di sini dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Berdoalah bagi mereka yang merendahkan kamu. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh berlaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi bukan karena ia baik, tapi menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang di surga. Kita tidak menghormati karena mereka layak, tetapi karena kita sedang mentaati Kristus. Dengan menghormati mereka, kita menunjukkan bahwa kita ini tidak dikendalikan oleh kebencian. Hidup kita tidak dikendalikan oleh amarah, oleh dendam, tapi oleh kasih Kristus. Yesus menghendaki kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Bapa yang berbeda dengan yang lain. Jadi di ayat 11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang-orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Daud sayang kepada Saul. Tidak ada pikiran untuk Daud itu membalas. Itu merupakan satu respon yang sangat wow sekali. Mungkin kalau dulu saya sebelum belajar ini, mungkin kalau dihina orang, direndahkan orang, waduh rasanya sakit. Bisa sakit. Ada orang yang bilang, enggak apa-apa itu manusiawi kok. Tapi kebenarannya, ternyata Daud bisa loh. Ketika dia mau diancam, dibunuh, dikejar-kejar, mengalami berbagai macam hal, udah bantu orang Kehila, ternyata diserahkan kepada Saul. Itu kan nyesek sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Daud katakan ini, sayang kepada Saul. Kalau kita dihina, kalau kita difitnah, biarlah pikiran-pikiran untuk balas dendam, pikiran untuk menjelekkan balik, itu tidak ada dalam pikiran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ada hanya kita memilih untuk menghormati. Dengan cara apa? Kita mengasihi. Menunjukkan identitas kita. Kita ini enggak sama dengan orang-orang dunia. Menghormati bukan karena orang itu berbuat baik atau jahat, tetapi karena identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, maka kita pun juga melakukan hal yang sama
sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita belajar bahwa gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengasihi, bukan membalas. Ayat yang keempat, ia sampai ke kandang-kandang domba itu di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kesempatan untuk membalas itu selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada. Di poin pertama kita belajar bahwa kita memilih untuk kita menghormati karena itu identitas kita. Tapi jika ada kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Yang dilakukan Daud adalah di ayat yang ke-8, Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, tidak mengizinkan mereka bangkit untuk menyerang Saul. Punya kesempatan, punya masa, bisa dihabisi saat itu juga. Ada kesempatan tapi tidak dilakukan. Kalau kita ada kesempatan untuk cari celah menjelek-jelekan orang itu, pasti ada aja, namanya manusia bisa menilai, bisa mencari-cari kesalahan orang lain, bisa dijelek-jelekan dengan berkali-kali lipat supaya orang itu bisa jatuh. Pikiran selalu ada. Ada orang lain yang mungkin setuju dengan kita, orang itu pantas itu digituin. Tapi yang dilakukan Daud adalah dicegah, orang-orangnya dicegah. Orang-orangnya dicegah untuk menyerang Saul. Ada kesempatan, tapi Daud mencegahnya. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengasihi, bukan untuk membalas. Apa yang kita pikirkan dan lakukan ketika orang melukai, mencuri, bisnis yang sudah kita bangun, harta yang sudah kita kumpulkan, uang yang sudah kita kumpulkan, tiba-tiba dicuri. Nyesek, sakit. Kalau kita bilang, itu punyaku, itu milikku, ya pasti sakit. Tapi kalau kita bilang semuanya yang kita miliki adalah punya Tuhan, berarti yang diambil miliknya siapa, Bapak Ibu Saudara? Miliknya Tuhan. Tidak perlu merasa kehilangan. Daud disakiti tapi tidak terluka. Disakiti tapi tidak terluka. Apa yang kita pikirkan dan lakukan ketika orang mengancam kita? Panik, takut, was-was. Apakah kita berpikir bahwa itu kesempatan untuk balas dendam? Kalau orang itu kemudian sakit, jatuh miskin, nyukur-nyukur ke, bahasa Jawanya gitu. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan sekedar dikatain. Kalau menganiaya berarti sudah perbuatan, melukai. Lukas 6 ayat 27 sampai yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata,
kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bukan berdoa supaya Tuhan balaskan dendam saya, Tuhan saya sakit. Enggak gitu doanya. Doanya Tuhan berkati. Tuhan berikan saya hati yang sabar. Tuhan berikan saya, ubah hati saya, supaya hati saya ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan ubah dia. Kita menuntut Tuhan mengubah orang itu. Itu doa yang keliru, doa yang salah. Kita berdoa, Tuhan ubah hati saya, supaya saya bisa mengampuni, mengasihi. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita tidak mencoba memikirkan untuk bagaimana caranya membalas. Tetapi ada waktu gunakan untuk berdoa, meminta berkat bagi orang yang sudah menganiaya, menghina kita. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ini tanpa terkecuali. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau bisa hidup damai, kalau bisa ngalah, kenapa sih harus dibalas? Buang-buang energi. Hidup kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Pikirannya hanya mikirkan balas orang, balas orang, balas orang. Itu gak ada selesainya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memberkati orang yang mencaci maki kita, itu adalah berkat bagi kita. Memberkati orang yang menghina kita, menganiaya kita, itu berkat bagi kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang busuk, hal-hal yang pikiran untuk menjatuhkan orang, sakit hati, dendam, amarah, semuanya ada di sini, hasilnya kanker. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Saya terberkati sekali dengan tema bulan ini. Itu sangat membebaskan kehidupan kita dari rasa ingin balas dendam, rasa ingin balas karena hanya sekedar dikatain sedikit, udah dipikir sampai sepanjang hari, merusak mood kita sepanjang hari. Aduh, rasanya sayang sekali. Satu perkataan tidak ada 1 menit merusak 24 jam. Itu kan enggak sebanding Bapak Ibu Saudara. Sayang ya, kalau pikiran kita dipenuhi dengan balas dendam untuk mencaci maki lagi, untuk bisa ngata-ngatain lagi, untuk memikirkan hal-hal yang buruk, rasanya sayang sekali. Lebih baik gunakan kesempatan untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa memberkati, karena itu panggilan kita. Memberkati orang yang mencaci maki kita, orang yang menganiaya kita, itu adalah berkat. Karena hati kita tidak dipenuhi dengan perasaan yang gelisah, perasaan yang sesek, nyesek, tapi dipenuhi dengan damai sejahtera. Kesimpulannya, menghormati orang yang berbuat jahat kepada kita itulah panggilan dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghormati bukan karena orang itu layak, melainkan karena kita mau taat dan memuliakan Tuhan. Sikap ini menunjukkan bahwa kita hidup dipimpin oleh kasih Kristus, bukan oleh kebencian atau dendam.
Ketika kita menggunakan kesempatan bukan untuk membalas, melainkan untuk mengasihi, kita sedang mendapatkan berkat. Hasilnya adalah hati kita merdeka. Merdeka dari apa? Kepahitan. Dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Seperti dalam janjinya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana sumber damai sejahtera itu bisa menyertai kita kalau pikiran kita terus memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Makanya Filipi tadi katakan bahwa semua yang baik itu harus kita pikirkan. Jangan pikirannya hanya untuk membalas. Pilih untuk menghormati, pilih untuk menggunakan kesempatan bukan untuk membalas tapi untuk mengasihi. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian, biarlah ini juga menjadi contoh dan memberkati kita semua. Tahun 2004 itu Juli 4 Juli 2004 itu adalah hari di mana bapak saya meninggal. Meninggalnya bukan karena sakit, ada sakitnya, tapi faktor utamanya bukan karena sakit, faktor utamanya itu karena dibunuh. Dibunuh sama siapa? Bukan orang yang jauh, tapi dibunuh sama tetangga. Hanya masalah tentang parkiran gereja, karena bapak itu dulu kerjanya koster gereja, jadi kalau parkiran di gereja itu biasanya yang ngatur bapak. Cuma kalau hari-hari biasa, Senin sampai Sabtu biasanya ada warga yang ngatur, tetangga yang ngatur. Cuma pada saat itu becak bapak saya, karena bapak saya juga tukang becak juga, jadi ada di tengah parkiran. Jadi itulah akhirnya ribut, pukul-pukulan, ya udah masuk ICU, sorenya meninggal, siangnya meninggal. Bisa nggak dipenjara pelakunya? Sangat bisa. Tapi ibu cuma bilang gini, nggak usah dipenjara, kasihan, anak-anaknya masih kecil. Hari demi hari, kalau ketemu anaknya, waktu itu kan karena saya mau naik kelas itu berapa? 1 SMK. Kita lagi main, biasa main sama anaknya juga, udah sama anak-anak kecil main, udah kalau biasanya kita sebel gitu, wetaki, wah apa kamu? Udah sana bilang sama bapakmu. Kita itu anaknya ibu itu ada 3 cowok semua. Kita siap bawa bendo yang biasanya buat motongin buat motongin pring sama debok pisang. Biasanya buat motongin itu. Jadi wis yuk parani rak wis emosi ki. Jadi waktu itu ya setengahnya berani, setengahnya guyonan, setengahnya juga jengkel juga. Cuma beraninya melampiaskan sama anaknya. Cuma ibu waktu itu udahlah gitu. Kasihan anak-anaknya masih kecil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu rumah saya yang dulu, rumah saya itu nomor 25, rumahnya dia nomor 50. Jadi kalau orang tersebut mau ibadah, pasti melewati rumah saya. Kalau sudah melewati, itu setiap hari bisa sampai 3 kali, harus lewat. Karena tidak mungkin jalannya memutar. Jadi kalau lewat, udah nunduk sama permisi gitu. Monggo mas, monggo bu. Ya udah ibu responnya dibales, monggo gitu. Cuma pada waktu itu saya juga jengkel juga. Ngapain kok bu bales-bales gitu, emosi ki. Cuma ya belajar lah, kita belajar dari orang tua. Orang tua aja bisa tidak memikirkan hal itu. Tidak untuk membalas, menggunakannya ya udah dihormati aja. Lewat depan rumah ya hormati. Kalau jengkel, ya jengkel. Adik saya naik kelas 1 SMP, saya naik kelas 1 SMK, ibu harus nanggung 3 orang. Itu kan Juli. Pas naiknya, dua-duanya masuk sekolah yang baru, butuh uang besar.
nyesek, susah. Tapi puji Tuhannya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menolong. Orang tua diambil, salah satu sumber penghasilan diambil. Kalau ada bapak itu kan enak ya Bapak Ibu Saudara, yang nyari uang ada 2 orang, ibu dan bapak semuanya kerja kan enak, semuanya tercukupi. Kalau udah gitu ya udah, ibu harus berjuang sendiri. Gaji saat itu 750.000 sebagai pembantu, ibu sebagai pembantu saat itu. Saya masuk SMK, kemudian saya itu butuh rapido. Rapido itu bolpen gambar, itu harganya 350.000. Bayangkan gaji 750.000. Saat itu entah gimana, kalau sekarang dipikir, tuh rasanya saya tuh gak punya hati ya ketika minta orang tua uang yang gede segitu. Lebih dari 50% penghasilan tiba-tiba diminta untuk kebutuhan sekolah. Tapi ya masa itu sudah berlalu, kita bisa lihat ke belakang, Tuhan itu memberkati keluarga saya. Orang tua bisa diambil, harta bisa diambil, tapi kalau kita punya Yesus, tidak ada yang bisa mengambil damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam, jangan pernah berpikir bahwa uangku diambil orang lain, hartaku diambil orang lain, orang yang kita sayangi diambil orang lain. Jangan pernah berpikir itu. Memiliki Yesus itu lebih dari cukup. Pikirkan yang baik, yang bisa kita pikirkan. Kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang mencaci maki kita, mengancam kita, doakan, berkati. Saya bersyukur punya ibu yang jadi teladan dalam kehidupan saya. Suaminya dibunuh, punya hak untuk memasukkan orang ke penjara, tetapi milih tidak. Kasihan, anaknya masih kecil. Kita bersyukur sama-sama bahwa kita ada di dalam khotbah yang sangat memberkati, tema yang sangat memberkati, justru honor, memilih untuk menghormati. Menghormati bukan karena orang itu layak, tetapi karena Tuhan juga mengasihi orang tersebut, menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Kalau kita punya waktu, gunakan waktu hidup kita untuk berdoa bagi mereka yang menghina kita, bagi mereka yang mencuri dalam kehidupan kita. Gunakan waktu kita untuk kita bisa memberkati, mendoakan. Jangan pernah berpikir untuk balas dendam, doakan. Kita dipanggil untuk jadi berkat buat mereka, memberkati, memperoleh berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Jangan pernah memikirkan cara-cara untuk membalas. Pikirkan bagaimana kita menata hati kita. Jika hati kita saat ini sedang jengkel, emosi, punya pikiran untuk membalas, pikirkanlah, pilihlah. Kita berdoa, Tuhan berikanlah hati yang mudah untuk mengampuni. Tuhan berikanlah hati dan niat
kesanggupan untuk saya bisa memberkati orang yang menghina saya, orang yang menganiaya saya. Tuhan, berikanlah hati supaya saya dapat menghormati setiap orang tanpa terkecuali. Jangan pernah pakai cara kita untuk kita menghadapi orang-orang yang menghina kita, menganiaya kita, yang mengancam kita. Pakai caranya Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tidak bisa ada satu orang pun yang bisa mengambil damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikannya kepada kita. Percaya bahwa Dia punya cara untuk menolong kita dan Dia tidak pernah gagal. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang mengasihi, yang memberkati semua orang tanpa terkecuali. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jika sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami terima kebenaran ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diubahkan pola pikir kami, diperbaharui hati kami. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati orang yang berbuat jahat kepada kami. Ajar kami menggunakan waktu kami untuk kami bukan membalas, tetapi untuk kami memberkati, mengasihi orang yang menganiaya kami, yang membenci kami, yang berbuat jahat kepada kami. Biarlah berikanlah kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu untuk kami punya kekuatan memilih untuk menghormati mereka yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, firman yang biasa pada sore hari ini Tuhan. Amin. Kami diingatkan lagi Tuhan, ketika apa yang kami miliki hilang saudara. Apa yang kami pertahankan hilang, diambil orang. Apapun yang kami miliki hilang, tapi kami percaya Tuhan. Kami diingatkan kembali firman pada sore hari ini. Amin. Bahwa kami miliki Tuhan. Kami memiliki sesuatu yang tidak akan pergi dari kami Tuhan. Biar kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami mendapatkan kasih yang baru tiap hari Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, kami juga perkatakan untuk jemaat kami yang pada sore hari ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan kami juga. Kau sembuhkan Tuhan jemaat kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Dan kami juga datang kepada Engkau Tuhan, ada permasalahan mungkin dalam keluarga kami, permasalahan dalam pekerjaan kami, permasalahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami masih punya Engkau Tuhan yang dapat mengatasi semua permasalahan kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan untuk setiap keluarga ada damai sejahtera yang akan turun Tuhan dalam mereka Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu saudara, terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang yang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menjadikan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah kering di tahun-tahun Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, dan dicurahkan berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari bangsa di dunia, Bapa di surga juga tahu bahwa engkau melakukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan berkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang percaya dan tetap choose to honor, mari bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday saudara, Tuhan Yesus memberkati. Derajat bertata di atas puja.